TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi kami hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk memberikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif tentunya ya. Semoga di awal pekan ini semuanya bisa menjalankan aktivitas dengan semangat dan tentunya bisa berakhir dengan baik. Saya Hendra Bakti, kurang lebih 30 menit ke depan nanti akan menyajikan perbincangan yang inspiratif. Kali ini siapa yang tidak mengenal sosok pebalap MotoGP Valentino Rossi yang telah memiliki penggemar atau fans di seluruh dunia, bahkan di Sulawesi Selatan. Ada sekelompok anak muda, tidak anak muda saja ya, tapi semua yang suka dengan Valentino Rossi menyatu dalam sebuah kelompok yang bernama Rossi Fumi, yang awalnya berdiri di Makassar, kemudian bisa terbentuk di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka menamakan diri Rossi Fumi Sulawesi Selatan. Untuk itu kita akan cari tahu apa sebenarnya yang membuat mereka mengidolakan Rossi dan seperti apa kebersamaan yang mereka jalin selama ini. Langsung saja kami hadirkan salah seorang pendiri dari Rossi Fumi, ada Mbak Nurul Hijriwati. Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Apa kabar Mbak Nurul? Alhamdulillah baik. Ada salam khasnya nggak sih kalau Rossi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Forza Vale saya, Forza Vale. Oh, Forza Vale. Rossi? Forza Vale. Oke, Forza Vale ya. Oke, kemudian di sana ada ketua dari Rossi Fumi Sulawesi Selatan yang membawahi kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Ada Laude Muhammad Syawaludin. Halo, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih Laude sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Ya, Kamu sebagai ketua ya? Iya, alhamdulillah untuk saat ini. Oke, untuk saat ini. Menjabat sudah berapa lama? Baru terpilih. Baru terpilih Awal ya. tahun ini. Di Rossi Fumi kepengurusannya berapa lama? Tiap tahun. Tiap tahun? Ya. Sekali dalam setahun ya? Ya, sekali dalam setahun. Oke, baik. Kita melihat juga di atas studio ini ada beberapa merchandise atau ornamen-ornamen yang kemudian menjadi koleksi mereka begitu ya. Ada motornya Rossi Ada dalam bentuk Rossi. mini ya. Kalau Iya. motor aslinya nggak bisa kita datangkan di sini ya. Kemudian ada helmnya, banyak banget itu ya. Iya, beberapa ini ada Itu apa nggak itu? muat. Apa namanya? Ini dari papercraft. Papercraft ya. Baca miniatur Rossi, tapi dibuat dari bahan papercraft. Bahkan ada juga majalahnya loh ya, majalah Iya, dari Rossi ya. 2003 ada. 2003 ada ya. Sampai Banyak. sebegitu fanatiknya Mbak Nurul ya. Panik. Oke, ceritakan kepada kami Mbak Nurul, awal-awalnya Anda sebagai pendiri, salah satu pendiri Valentino atau Rossi Fumi Sulawesi Selatan begitu ya. Bagaimana ceritanya waktu itu Anda kemudian membuat wadah bagi para penggemar Valentino Rossi di Makassar, kemudian bisa besar seperti ini? Apa yang melatar belakangi Mbak membentuk itu waktu itu? Ya, awalnya kami beberapa berjumpa di sosial media. Nah, dan di situ kita terkumpul beberapa bincang-bincang, akrab di sosmed. Nah, akhirnya kita wujudkan di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Nah, tepatnya 2014 tanggal 16 Februari. Nah, terbentuklah RFS ini ya. Dari 2014. Iya. Mungkin dari sebagian penonton MotoGP belum terlalu mengenal Valentino Rossi waktu itu ya. Nah, 2014 mereka sudah mendirikan wadah untuk mencintai atau penggemar para Valentino Rossi. Jadi kita berarti usianya sekarang udah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Jadi awalnya kan dulu sangat susah mendapatkan merchandise-nya, baju apa. Jadi melalui wadah ini ya itu alhamdulillah lebih gampang untuk mendapatkan semua itu ya. Awal-awalnya itu waktu terbentuk itu mereka siapa-siapa saja, kemudian waktu itu benar pertama kali terbentuk hanya Makassar saja. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa ada dari Baru, dari Parepare, tapi kita pertamanya bilang Fumi Makassar saja dulu namanya. Nanti beberapa tahun tambah banyak dari kota-kota lain, dari Bulukumba, dari Waju
Nah, alhamdulillah kita bilang kita ubah saja namanya jadi Rossi Fumi Sulsel. Oke, pertama awalnya Fumi Makassar. Fumi Makassar ya. Oke, kemudian berubah menjadi Rossi Fumi Sulsel. Selatan karena sudah tidak Makassar saja ya. Betul, lihat semakin banyak ada dari Sopeng sampai bahkan ada dari Palopo, Belopo. Oke, baik. Sebelum saya ke ketua dari Rossi Fumi Sulawesi Selatan, coba kita lihat bagaimana sosok dari Valentino Rossi seperti berikut ini. Ini adalah pebalap fenomenal. Fumi itu di tahun berapa? Tahun 2014 juga. Ya, 2014 juga. Ya. Oh, termasuk awal-awal juga ya. Sesuai nama kamu ya, awal ya. Ya, betul. Oke, ceritakan kepada kami kalian berdua mengapa mengidolakan sosok Valentino Rossi. Oh ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya mengenal Rossi itu sudah dari tahun 2000-an. 2000-an. Sebenarnya terbawa dari orang tua juga. Kebetulan ayah saya itu sangat suka nonton MotoGP dulu, masih Rossi di tahun 2001-2002. Saya masih belum sekolah waktu itu, belum SD. Itu waktu itu masih di ajang apa Rossi? Rossi sudah masuk MotoGP tapi masih di tim Honda dulu namanya. Di 2002. 2002, oke. Itu mulai kenalnya di situ. Karena orang tua sering nonton, kan dulu itu kalau orang lebih mengenal Rossi daripada MotoGP-nya. Jadi ada orang pembalap lewat pasti Rossi. Jadi tertarik juga sebenarnya dari saat itu. Sampai sekarang bahkan di keluarga juga, orang tua juga bahkan itu tergabung di ini komunitas Rossi Fumi ini gitu. Tapi dia wilayahnya bukan di Makassar. Oke. Bisa turun temurun gitu ya. Dari orang tua menuju ke anak ya, dengan Valentino Rossi begitu ya. Kalau Mbak Nurul sendiri bagaimana ceritanya Anda memfavoritkan Rossi? Jadi saya sejak SMP. Iya, jadi tahun masih 2000-an juga. 2000-an juga. Iya, 2001 masih 500 cc, masih Honda, NSR. Nah, di situ awalnya saya nonton, saya lihat ini Rossi apa namanya? Lucu gitu. Lucu, oke. Tidak terlalu serius, tidak kaku ya. Iya, beda lah dari karena masih awal-awalnya kan masih saingannya dengan Max Biaggi, Loris, apa namanya? Sito Gibernal. Nah, situ zaman-zaman di situ. Nah, awalnya mulai kan dulu masih sangat susah, masih paling ini majalah, stiker, poster. Nah, masih itu koleksinya saya. Nah, saya sempat buat clipping itu. Jadi saya kumpul di tiap cari koran-koran beritanya, ya masih lengkap di rumah. Oke. Ternyata ya, kok bisa ya seorang perempuan suka sama pembalap laki-laki begitu ya? Maksudnya dunia balap gitu ya. Dulu kan kita masih, kalau zaman sekarang memang sudah netral semuanya. Semuanya olahraga disukai sama semua jenis kelamin begitu ya. Tapi kalau dulu-dulu itu ada rada-rada asing begitu ya kalau kita dengarkan seorang perempuan kok suka dengan ajang balap MotoGP dan lain-lain begitu ya. Tapi itu memang Anda gemari dari tahun 2000-an. Masih gitu. SMP. Memang teman-teman saya dulu zaman SMP kebanyakan cowok dan mainnya kami di bengkel. Oh gitu. Oke. Kalau awal kamu mengenal sosok Valentino Rossi seperti apa dalam pikiran kamu? Rossi itu menurut saya pembalap yang tidak ada samanya di MotoGP. Karena dengan Rossi MotoGP itu bisa berkembang seperti ini. Nah, kalau dulu kita menonton MotoGP itu ketika pembalap menang, tidak ada pembalap lain yang melakukan selebrasi seperti Rossi. Gitu. Jadi dia yang memulai sebuah selebrasi begitu ya. Selebrasi kemudian sekarang sudah banyak sudah banyak diikuti. Terus juga dengan beberapa karakter cara membalapnya, terus dia dikenal dengan cara overtaking-nya yang sulit untuk dikalahkan pembalap lain gitu untuk di sirkuit. Kemudian apa namanya, dia juga merupakan dulu pembalap yang paling muda yang mengalahkan senior-seniornya. Oke. Saya mengenal satu julukan kepada Rossi, betulkah seperti itu? Ada julukan yang mengatakan bahwa Rossi adalah raja tikungan. Nah, itu yang benar ya? bilang, benar. Apa yang mendasari itu? Nah, itu dulu Rossi kan motornya sebenarnya Rossi dikenal dengan raja tikungan karena dia overtaking-nya sebelum masuk tikungan itu suka yang berbahaya. Berbahaya bagi lawan. Berbahaya bagi lawan dan sekaligus Rossi paling sering melewati lawan di tikungan. Ya, betul. Karena Rossi dia memang ada kekurangannya. Kekurangannya itu pada saat di kecepatan trek lurus dia selalu kalah di situ. Tapi keunggulannya pada saat masuk tikungan dia selalu melawan balik. Oke, baguslah kalau raja tikungan, asal jangan raja nikung aja gitu. Apa ini? Oke. Baik, selanjutnya kita akan bahas
Lalu bagaimana perasaan para penggemar Valentino Rossi melihat performa Rossi yang beberapa tahun terakhir mendapatkan keterpurukan begitu ya. Bahkan ia dalam satu musim hanya beberapa kali naik podium dan lain-lain. Sudah berapa tahun ia tidak memegang gelar juara. Bagaimana perasaan para penggemar? Apakah mereka tetap konsisten menjadi penggemar Rossi yang sampai ada godaan beralih ke jadi penggemar pebalap lain nih gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanyain setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami bersama dengan para penggemar fanatik dari Valentino Rossi, seorang pebalap yang sangat terkenal di dunia MotoGP, yang kemudian memiliki penggemarnya dimanapun, termasuk di Makassar dan juga Sulawesi Selatan, yang setiap kota sudah ada penggemarnya. Bayangkan kalau misalnya dari negara asalnya Italia begitu ya, pasti lebih banyak lagi penggemarnya. Di luar Italia aja udah banyak banget penggemarnya. Masih bersama Mbak Nurul sebagai salah seorang pendiri dari Rossi Fumi Sulawesi Selatan, dan juga ada Awal yang merupakan ketua dari Rossi Fumi Sulawesi Selatan. Oke, ini adalah masuk di pertengahan Maret. Jika sesuai jadwal sebenarnya MotoGP sudah seharusnya berlangsung saat ini. Betul. Tapi karena keadaan yang berkaitan dengan virus corona yang kemudian membuat ini ditunda dan lain-lain. Bagaimana perasaan kalian terkait dengan ditundanya MotoGP di tahun ini? Ya ini kecewa juga, tapi ya kan ini juga sebagai pencegahan, jadi ya kita ikuti saja keputusannya pemerintah. Oke, Awal? Ya sama seperti itu, karena pada dasarnya ini merupakan salah satu tahun yang paling ditunggu oleh seluruh penggemar MotoGP di dunia. Kenapa? Terlebih performa dari, kan sebelum race MotoGP ada dua tes pramusim. Nah, di situ kita bisa lihat performa pembalap. Nah, untuk Rossi sendiri ini sebenarnya sudah menjanjikan performanya. Jadi kita sangat semangat menyambut musim 2020 ini. Tapi harus ditunda. Iya, harus ditunda dengan beberapa race, 3 race yang ditunda. Ya, tapi penundaan ini dengan alasan yang betul-betul untuk keamanan ya, baik untuk si pebalap sendiri maupun para penggemar dan tim begitu. Jangan sampai virus corona ini menyebar begitu ya. Tidak hanya di dunia MotoGP, sepak bola bahkan semuanya juga ditunda begitu ya. Dan ini perlu dimaklumi oleh seluruh penggemarnya. Lalu apa yang kemudian menjadi perasaan kalian berdua melihat performa Rossi dalam waktu beberapa musim terakhir? Rossi sudah seringkali tidak naik podium. Rossi dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir tidak lagi mendapatkan gelar juara. Bahkan yang paling maksimal kemarin itu di urutan kedua begitu ya. Bagaimana pendapatnya dari awal mungkin? Kalau ini sih beberapa tahun belakangan, semenjak bahkan dari Ducati ya. Di Ducati kan Rossi itu sempat anjlok sekali performanya, terus kembali ke Yamaha, tapi bahkan belum menghasilkan juara dunia sama sekali. Nah, di situ pertama kalau kita sebagai fans kita harus berpikir bijak, istilahnya sportif lah gitu. Nah, ini namanya pertandingan. Nah, kita harus melihat apa yang membuat Rossi seperti itu. Misalkan ada kendala kayak di ban, di motornya, atau bahkan mungkin terjadi insiden di sirkuit, itu kita harus maklumi semua lah. Tapi ada nggak sih perasaan biasa kesal begitu melihat performa Rossi yang sudah mulai menurun begitu? Biasanya ada sih seperti itu. Kayak misalkan kenapa dia tidak pernah menang seperti ini, performanya berkurang, mungkin semangatnya dia itu berkurang. Apalagi sekarang kan umurnya sudah 41 ya. Itu sudah merupakan pembalap tertua juga di situ. Jadi kita tetap sadar di situ bahwa harisma Rossi itu tidak akan hilang di situ. Tidak akan pudar. Jadi walaupun dia tidak menang, ketika Rossi tidak membalap, penonton MotoGP itu tetap sepi. Jadi ujian juga bagi para penggemar Rossi sebenarnya ya. Melihat performa Rossi yang tidak terlalu maksimal, tidak mendapatkan juara, setiakah engkau? Apakah kamu tetap setia ketika jagoan kamu tidak juara? Nah, dari situ dilihat ternyata benar-benar ini penggemar fanatik nih, penggemar setia nih dari Valentino Rossi. Jadi kalau menurut Mbak Nurul sendiri bagaimana menanggapi itu semua? Kalau saya sih biasanya kecewa juga, tapi ya dimaklumi karena munculnya pembalap-pembalap muda yang lain. Ya jadi dimaklumi. Anda menyimak Rossi performa dari 2000 sampai 2020 saat ini.
siapa sosok yang paling menjadi lawan berat Valentino Rossi? Benarkah sosok Marquez? Marc Marquez. Menurut Ya, karena dia kan apa namanya, julukannya saya baby alien. Baby Iya. Julukannya Marquez ya baby alien. Jadi memang dia betul-betul kayak alien. Apa namanya? Tapi ada nggak dia- sih perasaan, wah bagus juga ini Marquez? Artinya kalian mengapresiasi begitu, Iya. bukan menganggap sebagai Iya musuh betul, begitu? iya betul. Kalau mengapresiasi Marquez, apalagi dia kan masih muda, apa namanya, semangatnya tinggi. Tapi ini apa namanya, dia terlalu agresif. Iya, agresif. Iya, banyak yang menyayangkan agresif itu sekali, juga. ya. Ini membuat pebalap lain terancam. Iya ya, betul, begitu ya. biasanya dia membuat gerakan-gerakan yang membahayakan Gerakan yang pembalap yang membahayakan lain. begitu Iya. ya. Bagi sosok pribadinya mungkin tidak ada cara lain untuk mengejar juara apapun Iya, bisa dilakukan iya, gitu. Tapi betul. bagi orang lain yang melihatnya itu cukup berbahaya bagi Iya, pebalap agresif, lain. iya terlalu agresif dia. Kalau awal benar Marquez menjadi saingan paling berat dari sejumlah lawan-lawan Rossi, mulai dari Max Biaggi, Stoner, Nicky Hayden dan lain gitu. Ya, kalau untuk saat ini memang mungkin Marquez. Tapi kalau secara keseluruhan saya melihat mungkin lebih ke Max Biaggi. Max Biaggi itu di tahun berapa itu persaingannya? Di tahun 2000-an. 2000-an ya? 2000, ya. Karena dulu itu Rossi ketika balapan sama Max Biaggi bahkan sampai saling sikut dia. Iya, Mereka di iya. sirkuit. Tuh, sama Sete Gibernau, bahkan Sete Gibernau sampai keluar lintasan gitu. Karena Rossi berusaha untuk mengovertake. Itu saling di tikungan sikut, Iya. Rossi saling tendang dan Marquez. Tendang. Yang nendang motornya Marquez itu ya? Itu di tahun Iya, 2015 Malaysia. Iya, Di Malaysia kan? Iya, saya lihat di situ itu. Niatnya Rossi Dia bukan tidak. menendang. Dia menutup racing line istilahnya dari Marquez. Sehingga dia karena, emosi gitu. Begitu. Marquez juga saat itu memang istilahnya ya kalau kita bilang menyebalkan lah. Iya. Gitu. Oke. Saya nonton itu waktu di Sepang itu Malaysia. Oh, di waktu iya. itu. Oh, karena sudah bahas. Menangis. Tahukah Anda? Ya, karena pada saat itu ketika dia tidak juara di situ, maka seandainya dia juara di situ, Iya, di podium dia- itu, naik podium itu potensi untuk dapatkan Dia juara. dunia besar, ya. Besar, tapi Iya. ketika ya harus dihukum. Karena kejadian itu dia kena hukuman, Hukuman, iya. ya, harus start dari paling belakang ya. gitu ya. Bagi Itu momen emosional sekali bagi kami semua. menyakitkan begitu ya bagi para penggemar melihat Rossi yang selangkah lagi bisa jadi Iya. juara. Betul. Bahkan sampai ada berita apa waktu itu yang mengatakan bahwa Marquez menjalin kerjasama Iya, dengan Lorenzo, iya. untuk menghalangi Rossi juara dan lain betul, gitu iya. ya. Nah, karena sudah menyinggung tadi Mbak Nurul pernah ke Sepang Malaysia, tahukah Anda bahwa beberapa pecinta Rossi ini yang kemudian pernah diberikan kesempatan jalan-jalan untuk menonton langsung MotoGP di beberapa pelaksanaan di Asia, di Jepang dan juga Malaysia. Tapi sebelumnya kita lihat beberapa bentuk kegiatan dan orang-orang yang menjadi penggemar Rossi di Rossi Pumi Sulsel. Kita lihat. Nah ini. Wow, Mbak Nurul ketemu langsung dengan Iya. Valentino Rossi. Saya melihat beberapa momen Mbak Nurul ketemu Iya. langsung dengan Rossi. Iya, Berapa kali iya. Mbak Nurul sudah ketemu langsung dengan Kalau Rossi? ketemu langsung 2 kali. 2 kali? Iya, kalau ketemu lihat. langsung. Iya. Wow. Nah ini waktu mau ke Sepang ini. Mau ke Sepang, Iya. Malaysia. Biaya sendiri nih? Iya, Oke. nabung. Nabung ya, oke. Luar biasa Nah ini pengorbanannya. kemarin family gathering. Family gathering. Iya. Jadi karena sama-sama suka Valentino Rossi, selalu adakan pertemuan. Iya, gitu. betul. Oke, next. Nah, family gathering di Pulau Cambang ini. Oke. Mangkep, iya. Next. Masih. Saya kenal nih kayaknya yang baju hitam nih. Oke, Iya, keluarganya. ini ya berwisata bersama Iya. para penggemar lebih Nah, ini seru. kemarin gitu ya. nonton Ini di dia Fishwell. begitu banyaknya. Iya. Ini hanya sebagian kecil atau Iya, bagaimana? sebagian ini. Iya, ini biasa diadakan di nomor-nomor terakhir. Nomor. Iya. Oke, Nah ini di Sepang ini. langsung nih. Iya. Sepang Malaysia. Nah ini salah satu pendiri Kak Agus. Oke, Iya. kita lihat lagi. Mungkin kita akan cari bagaimana saat mereka menonton langsung di beberapa sirkuit di Asia. Masih momen kebersamaan para. Wah, Nah, iya, ini dia. awal ya. Iya. Awal namanya ini awal. Di Sepang ini. Iya. Di Jepang, Malaysia ya. Iya. Wow, begitu luar biasa. Bela-belain langsung datang ke Jepang untuk menonton Rossi. Oke. Nah, Itu ini dibiayai juga sendiri Jepang. atau Kemarin saya sponsor? berangkat gratis. Berangkat Iya. gratis ya. Dapat undian. Ada yang Dapat sponsori. undian, Oke, iya. next. Ya. Nah ini langsung ini di sana semua. Oke. Nggak tanggung-tanggung ya. Iya. Ini namanya penggemar ya. Datang langsung nggak Bukan ada kaleng-kaleng kompetisi ya. Oke.
Oke, selanjutnya kita masih akan cerita-cerita bagaimana kemudian ketika Valentino Rossi memutuskan untuk pensiun. Apakah mereka masih memiliki komunitas ini? Bagaimana nasib kedepannya begitu ya? Karena kabarnya di tahun akan datang Yamaha sudah tidak akan memperpanjang kontrak ya. Rossi begitu ya. Ya, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda. Tetap bersama kami. Oke. Memiliki toko roti dan kue sendiri, aku harus selalu siap diandalkan. Kalau flu dan batuk datang, stop call Cikupat Toangi. Dengan Red Ragi yang nyamang ditelan dan 4 kandungan zat aktif yang bantu redakan flu yang disertai batuk. Flu dan batuk reda, aku siap kembali diandalkan. Stop call Kuleni Patoangi. Kami bawa Anda melihat berbagai tempat unik dan menarik, orang-orang yang menakjubkan, cita rasa baru, agar Anda segera mulai merasakan nikmatnya berkelana, mencari pengalaman tak terlupakan. Dan sebelum merencanakan perjalanan, ikuti Jalan-jalan. setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Good game. Well played. Semua yang Terima kasih masih bersama kami. Kita masih bersama dengan pecinta dari Valentino Rossi. Ceritakan kepada kami bagaimana ketika Rossi memutuskan pensiun dari MotoGP. Bagaimana nasib para penggemar klub-klub dari pecinta Valentino Rossi ini? Oh iya, untuk itu sih sebenarnya kita sudah antisipasi dari dulu ya. Karena awalnya komunitas kami itu dibentuk dengan kekeluargaan. Walaupun Rossi pensiun di mungkin tahun depan, kita masih tetap ada di sini. Dalam artian kita tetap menjalin silaturahmi dalam Bentuk kekeluargaan ya. bentuk kekeluargaan. Kekeluargaan, persaudaraan tetap berjalan ada, begitu ya. betul. Terus kalau begitu masih ada nobar kah? Masih ada pertemuan lain kah? Atau bagaimana? Tetap masih ada. Tetap masih ada ya. Ya, cuma mungkin kita lihat kedepannya Rossi mungkin pindahnya kemana. Kalau yang sekarang itu dia rencananya mungkin mau masuk ke Formula One atau mungkin rally ya, ke mobil. Dari motor ke mobil ya. Wow, nekat juga nih Rossi ya. Oke, kita nantikan aja begitu. Jadi tetap akan ada begitu ya. Akan ada, Sebenarnya Rossi Pumi ini hanya ada di Sulawesi Selatan kah atau ada di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh Iya. Indonesia. Namanya Tapi- SCVRI, Fans Oke. Club Valentino Rossi Indonesia. Pusatnya sebenarnya yang sebagai pendiri pertama itu dari mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Semuanya terafiliasi dari Iya, Jakarta betul, begitu ya. Semuanya di daerah namanya Rossi Pumi juga. Iya, jadi ada Rossi Pumi Kendari, ada Rossi Pumi Lombok, pokoknya semua daerah di Indonesia ada ya, Oke, namanya Rossi menyatu Pumi. ya. Iya. Oke. Jadi bagi Anda nih yang ada di Sulawesi Selatan yang ingin tergabung dengan para penggemar Rossi di Rossi Pumi, bagaimana caranya? Sampaikan. Ya, untuk saat ini di Rossi Pumi Sulsel sendiri untuk Indonesia ya. Lagi terbuka pendaftaran member, member Rossi Pumi. Bagi teman-teman yang mau mendaftar bisa langsung hubungi kami di sini di Instagram @rossipumi.sulsel. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan langsung merchandise berupa baju, topi dan ID juga. Pokoknya ada banyak lah di Oke, situ. akan diberikan nomor ID juga. Ya, begitu akan diberikan. Sekali lagi Instagram @rossipumi.sulsel. rossipumi.sulsel. Ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mendaftar di sana dan lain. Terima kasih Ya, teman-teman makasih, ya. sudah hadir. Rahasia terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa saya juga adalah penggemar Rossi. Iya. Oke. Nanti ikut nobar Iya. ya. Walaupun hati saya teriris-iris karena Rossi performanya, tapi semoga di tahun ini sudah Iya. semakin maksimal ya. Amin, amin, Oke, ya. baik. Terima kasih. Saya itu rasanya tidak semangat nonton MotoGP kalau nggak ada Rossi. Iya, gitu ya. Oke, terima kasih telah bersama kami di studio Kompas TV Makassar. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Saya Hendra Bakti menutup acara ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.